Melihat upaya China dalam menangani COVID ini ya, ini juga memberikan efek terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi China begitu ya. Kalau Anda lihat seperti apa potensinya ke depan apabila China tetap menerapkan kebijakan seperti ini? Ya, saya kira sangat mengkhawatirkan, kalau memang kebijakan zero tolerance, itu diberlakukan secara, eee, berkelanjutan gitu ya, di Cina ini. Sekarang ini kan, atau sebelum ada dibuka di daerah Shanghai dan beberapa yang itu almost a half of the, apa namanya, kota-kota, industri di Cina itu kan di-lockdown gitu. Nah, Cina itu juga merupakan negara ekonomi kedua terbesar ya kan di dunia, dan banyak investasi perdagangan, ekspor impor ya, yang sangat tergantung dari Cina gitu, termasuk di Indonesia saya kira. Cina itu merupakan negara partner dagang kita yang terbesar ya. Tadi disampaikan bahwa di bulan April saja kan 21% ekspor kita ke Cina itu. Nah, belum lagi kita juga impor cukup besar dari Cina ya, hampir 27% dari total impor kita ya, dan itu berupa bahan baku saya kira dan bahan penolong gitu. Dan itu juga akan sangat mempengaruhi produksi di sektor manufaktur kita. Nah, oleh karena itu saya kira ya, dengan keadaan seperti itu, kan diperkirakan banyak ahli memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Cina ini pada tahun 2022 ini akan berkisar mungkin di bawah 4,8%, yang ditargetkannya kan tadinya 5,5%. Nah, jadi setiap penurunan 1% pertumbuhan ekonomi Cina ini dampaknya kepada Indonesia melalui jalur perdagangan dan investasi itu cukup signifikan ya kan. Nah, jadi ini saya kira satu persoalan ya yang kita hadapi selain tentunya persoalan-persoalan lain ya, geopolitik di Ukraina yang kemudian menyebabkan inflasi di berbagai negara ya, yang dan juga termasuk di Indonesia. Jadi ini saya kira sesuatu yang perlu kita cermati secara terus-menerus gitu ya, dan mungkin juga kebijakan zero tolerance ini mungkin sesuatu yang seharusnya juga dievaluasi di Cina, walaupun mungkin ya Cina kan biasanya memiliki suatu kebijakan yang sangat independen di situ gitu ya, jadi mungkin sukar juga untuk dirubah. Tapi mitigasinya dari sisi kita jadinya gitu, misalnya melakukan diversifikasi ataupun berbagai langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan ekonomi kita dari Cina gitu. Pak Fadil, kalau kita lihat dari tingkat inflasi ya China ini sudah di atas 2%, demikian juga dengan Jepang begitu. Kalau Anda lihat seperti apa ini akan mempengaruhi perekonomian Indonesia? Ya, memang kan inflasi ini sekarang sedang meningkat ya di berbagai negara. Bahkan di Turki itu kan sudah mencapai 70%, di Amerika itu sekitar berapa 8% gitu ya. Eee, Kalau di Jepang kan memang sudah lama mereka itu mengalami stagflasi gitu, jadi inflasinya rendah tapi juga pertumbuhannya rendah gitu kan. Di negara-negara Eropa juga demikian ya. Dan jadi memang inflasi itu akan merupakan salah satu persoalan yang akan dihadapi. Nah, dalam konteks Indonesia, saya kira inflasi kita masih dalam tahap target pemerintah dan Bank Indonesia ya, 3% plus minus 1 gitu. Jadi masih dalam batas toleransi seperti itu. Walaupun demikian, saya kira dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga di Amerika yang diperkirakan pada tahun ini akan dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian ada tapering off gitu kan. Ini kan akan berpengaruh terhadap nilai tukar kita dan juga kepada inflasi ya, imported inflation gitu. Nah, oleh karena itu eh, walaupun kita masih dalam batas target pemerintah ya, toleransi pemerintah, saya kira ini ke depan itu akan tekanan terhadap inflasi itu akan semakin menguat begitu ya kan. Oleh karena itu saya kira langkah-langkah agar misalnya di dalam negeri ini
diupayakan tidak terjadi kenaikan harga-harga berbagai barang-barang yang diatur oleh pemerintah ya. Jadi kita tekan misalnya administratif prices itu ya, dan juga apa namanya food prices juga apa namanya inflasi akibat daripada kenaikan barang-barang kebutuhan pokok gitu, itu juga perlu dikelola secara seksama sehingga itu tidak akan menambah tekanan terhadap inflasi gitu. Jadi saya kira ini akan menjadi salah satu tantangan perekonomian kita di tahun 2022 ini, walaupun mungkin kita tidak terlalu separah apa yang dihadapi oleh negara-negara di Amerika, kemudian di Turki dan di Eropa pada umumnya seperti itu.